Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Nah, pertama kita harus tahu dulu syarat dari nilai stasioner itu sendiri. Syaratnya adalah turunan pertama dari fungsinya itu haruslah sama dengan 0. Nah, maka kita harus mencari dulu turunan pertama dari fungsi ini. Fungsinya adalah dari contoh ini ya. Saya bacakan soalnya. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 3/2 x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 9. Nah, kita akan mencari turunan pertama dari fungsi ini. Turunan pertamanya adalah 3 dikali 1/3. Berarti X ya, pangkatnya dikurangi 1. Oke. Kemudian dikurang dengan 2 dikali 3/2. Jadi 3X pangkatnya dikurangi 1. Oke, ditambah dengan 2X. Turunan dari 2X adalah 2 sama dengan 0. Karena sekali lagi syarat dari nilai stasioner itu dia haruslah sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mencari pembuat nolnya atau akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Caranya kemarin sudah saya ajarkan. Kita akan mencari di sini A dikali C. A-nya 1, C-nya 2. Berarti 1 kali 2, 2. Kalau ditambah, dapatnya itu adalah B. B-nya adalah negatif 3. Nah, 2 itu adalah 1 dikali 2. Sedangkan di sini penjumlahannya negatif, maka semuanya ini bernilai negatif. Kita uji ya. Negatif 1 dikali negatif 2, negatif kali negatif kan positif. Positif 2 jadinya. Negatif 1 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 3. Nah, maka kita taruh di sini. Ini X, tadi yang hasil yang kita temukan negatif 1, kemudian X ya negatif 2 sama dengan 0. Sehingga kita temukanlah X dikurang 1 sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 1. Untuk X dikurang 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai stasionernya, kita masukkan X1 dan X2 ini tadi ke fungsinya. Ya, fungsinya untuk X sama dengan 1. Ya, maka F1-nya itu sama dengan 1/3 kali X. X-nya tadi adalah 1. Kita substitusikan. Pangkat 3 dikurang 3/2 X-nya tadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 9. Tuh. Nah, tinggal kita operasikan saja. 1/3 dikali 1 berarti 1/3 dikurang 3/2 ditambah 2 ditambah 9. Nah, kemudian berikutnya kita operasikan lagi ini sehingga F1-nya adalah samakan semua penyebutnya. Jadi penyebutnya itu semuanya adalah 6. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2 dikurangi 6 bagi 2, 3, 3 kali 3, 9. 6 berarti ini ditambah 12. Ini 6 kali 9, 54. Oke, sehingga ini sama dengan 2 dikurang 9 itu negatif 7. Negatif 7 ditambah 5 negatif 7 ditambah 12 itu 5. 5 ditambah 54 itu 59. 59 dibagi 6. Ya. 59/6 jadinya 95/6. Nah, ini kalau dia F1. Nah, kalau dia
titiknya adalah 2, maka F2 sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 3/2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 9. Nah, kemudian tinggal kita operasikan saja sini ya. Sehingga F2 sama dengan 2 pangkat 3 8, berarti 8/3 dikurang 12/2 ditambah 4 ditambah 9. Sehingga ini adalah 12 dibagi 2 itu 6. 8/3 dikurang 6 ditambah 4 ditambah 9. Samakan semua penyebutnya yaitu 3. Itu di sini 8 dikurang 18 ditambah 12 ditambah 27, sehingga jadinya 8 dikurang 18 itu negatif 10. Negatif 10 ditambah 2 ditambah 27 30 ya. 27 ditambah 29 ya. 8 dikurang 18 negatif 10 ya 29 dibagi 3, sehingga dapatnya adalah 9/2/3. Nah, ini nilainya. Ini adalah nilai dari nilai stasionernya. Tuh, jadi kalau X-nya 1, maka nilai stasionernya adalah 95/6. Kalau X-nya 2, maka nilai stasionernya adalah 92/3. Nah, itu nilai stasionernya. Bagaimana kalau titiknya? Berarti nilai stasionernya itu adalah 95/6 dan 92/3. Oke, sekarang titiknya. Nah, titik stasioner itu juga ada 2. Sekarang kita lihat. Kalau X-nya tadi 1, maka 1 Y-nya adalah 95/6. Kalau X-nya 2, maka titiknya adalah 2. Ya, 2. Oke, Y-nya adalah 92/3. Nah, inilah tadi materi kita tentang nilai stasioner dan titik stasioner. Baiklah, kita akan melihat contoh berikutnya. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Nah, kita ingat kembali syarat dari nilai stasioner itu adalah turunan pertamanya atau f aksen x-nya itu sama dengan 0. Tuh. Nah, sekarang kita tentukan turunan pertama dari fungsi ini. 3 kali 1 berarti 3x pangkatnya dikurangin 1. Oke, dikurang turunan dari 3x itu adalah 3. Turunan dari 1 0, maka sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan ini supaya memudahkan kita untuk mencari pemfaktorannya, semuanya kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini akan kita cari faktornya. Caranya seperti biasa. Di sini A dikali C, A-nya 1, C-nya min 1. Berarti di sini 1 kali min 1 min 1. Kalau ditambah, apakah ada B-nya? Berarti B-nya 0, karena B-nya tidak ada. Nah, 1 itu adalah 1 dia dikali 1 gitu ya kan. Sehingga karena di sini negatif, maka salah satu dari ini haruslah negatif. Yang mana aja, karena dia angkanya sama. Oke, sekarang kita coba. Negatif 1 kali 1 negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Oke, maka di sini X
ini sama dengan 0 ya. X-nya di sini negatif 1, ini plus 1. Nah, untuk X dikurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Yang ini X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita akan mencari nilai stasionernya. Nilai stasioner ini kita peroleh dari mensubstitusikan titik-titik ini tadi ke fungsinya. Ya, berarti fx-nya tadi ya kita coba dulu yang ini ya. X-nya sama dengan 1, maka kita masukkan, kita substitusikan. 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 ditambah 1. Sehingga sama dengan 1 dikurang 3, negatif 2. Negatif 2 ditambah 1, negatif 1. Kemudian untuk X-nya negatif 1, maka kita substitusikan ke sini. Berarti negatif 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali negatif 1 ditambah 1. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1. Negatif kali negatif positif. Berarti negatif 1 tambah 3 itu adalah negatif 1 ditambah 3 adalah 2. 2 ditambah 1 ya 3. Oke. Nah, maka ini adalah nilai stasionernya. Nilai stasionernya maka nilai stasionernya adalah negatif 1 dan 3. Gitu. Kemudian bagaimana dengan titik stasioner? Titik stasionernya itu adalah jika X-nya 1. Jika X-nya 1, maka Y-nya tadi adalah negatif 1. Kemudian kalau X-nya negatif 1, X-nya negatif 1, maka Y-nya adalah 3. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.